Halo konco, video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita di video sebelumnya, setelah Ye Lin kepergok anak buah Ken Shen, beberapa di antara mereka kemudian mencoba untuk mendekati Ye Lin. Forbidden Curse, Burning Reincarnation. Mengorbankan ginjalnya, Ye Lin mengaktifkan skill tersebut. Melihat Ye Lin yang memilih untuk melawan, para penjaga di sana langsung menembak Ye Lin. Namun, semua peluru itu dengan mudah Ye Lin hindari. Sebuah ledakan energi tiba-tiba muncul di sana, dan dari dalam ledakan energi tersebut, Ye Lin sudah kembali mengaktifkan skill lainnya yang bernama Forbidden Curse Instantaneous Dance. Dengan skill itu, Ye Lin membabat mereka semua layaknya rumput liar di belakang rumah. Alasan Ye Lin melakukan semua ini tidak lain adalah untuk menghilangkan saksi mata, sebab ia tidak ingin rahasia tentang kemampuan bawaannya regenerasi tubuh super diketahui orang lain. Selesai dengan para bawahan Mulyono, Ye Lin yang ingin secepat mungkin menyelesaikan urusan di sana tiba-tiba saja mendapatkan serangan jarak jauh, Wind Magic dan Wind Blade melesat ke arah Ye Lin. Walaupun itu sangat cepat, beruntung Ye Lin masih bisa menghindarinya. Dan ketika ia sadar, di depannya telah berdiri dua orang yang merupakan seorang job changer tipe angin dengan kemungkinan level di atas 30. Dasar bocil, kau berani datang ke sini sendirian. Apa kau tidak takut mati, ha? Hei nomor 7, bos bilang untuk menangkap bocil ini hidup-hidup. Begitulah perkataan dua orang penjaga itu. Informasi sedikit sebelum kita lanjut. Beberapa anak buah Ken Shen merupakan seorang job changer sama seperti Ye Lin. Mereka menggunakan identitas angka. Si Gondrong diperkenalkan dengan nomor 7 dan yang satunya si Boy diperkenalkan dengan nomor 5. Sebenarnya informasi ini tidak terlalu penting, tapi mau bagaimana lagi, hitung-hitung tambah-tambah durasi video. Oke konco, lanjut kita. Membalas perkataan mereka, Ye Lin kemudian berkata, sayangnya kalian kurang beruntung karena lawan kalian adalah aku. Ye Lin lalu mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan skill pedang yang bernama Forbidden Curse Livespan Sword Technique. Dasar bocah sombong, jangan meremehkan kami. Terpancing atas provokasi Ye Lin, salah satu di antara mereka kemudian langsung menerjang sambil mengaktifkan skill Wind Magic Dragon Spear. Serangan tersebut cukup tajam, namun dengan mudah Ye Lin menghindari serangan itu. Bahkan ia mampu melakukan serangan balasan. Bersamaan dengan itu, musuh lainnya dengan pergerakannya yang cepat telah berdiri di belakang Ye Lin dan bersiap melakukan serangan. Akan tetapi, seperti sebelumnya, Ye Lin mampu menghindari serangan kejutan tersebut. Bahkan Ye Lin juga berhasil mendaratkan tebasannya. Menerima tebasan dari Ye Lin, kedua penjaga tersebut kemudian sedikit mengambil jarak. Kau memang cepat, tapi tebasanmu hanya mampu menggores kami sedikit. Mendengar ucapan tersebut, tanpa banyak berpikir panjang, Ye Lin kembali memulai serangan. Jangan khawatir paman, tunggu saja, sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dan pada akhirnya kalian akan tahu tentang skill berpedangku, kata Ye Lin yang terlihat sangat santai. Dari sini, pertarungan antara Ye Lin melawan kedua anak buah Ken Shen mulai menjadi semakin sengit. Benturan antara pedang ketiganya terus beradu, hingga pada akhirnya di tebasan ke-8, Ye Lin berhasil melukai si Gondrong nomor 7. Melihat rekannya, si Boy nomor 5, fokusnya sedikit teralihkan. Melihat hal itu, Ye Lin tentu saja langsung memanfaatkan kesempatan. Alhasil, Ye Lin mampu menyudutkan mereka. Bagaimana mungkin? Teknik pedang apa yang kugunakan ini? Si Boy nomor 5 yang tersudut mengatakan hal tersebut. Dan tepat setelah perkataan itu terucap, tebasan penutup langsung Ye Lin arahkan yang membuat beliau dengan terpaksa harus berangkat ke alam baka. Si Gondrong nomor 7 menyaksikan temannya telah pergi duluan ke alam baka, kemudian berteriak memaki Ye Lin. Akan tetapi, makian si Gondrong tiba-tiba terhenti setelah ia harus mendapatkan tiket gratis menyusul si botak ke alam baka dengan cara dibakar. Selesai dengan dua orang itu, Ye Lin kembali melanjutkan tujuannya. Dari luar, kita akan dibawa masuk ke dalam gedung di mana Ye Lin sudah berada di sana, sambil ditemani teriakan para anak buah Ken Shen yang berlari ketakutan.
Dia tidak bisa dibunuh, tidak peduli seberapa keras kita mencobanya, kita tidak bisa melakukannya. Begitulah teriakan salah satu di antara mereka, dan apa yang terjadi selanjutnya adalah kelapa terpisah dari tubuh dan badan yang seolah menjadi potongan kue tergambar brutal di sana. Tujuan Ye-Lin mendatangi tempat ini selain menyelamatkan Tuan Ji, Ye-Lin juga tidak akan membiarkan siapapun yang ada di sana yang berkaitan dengan Ken Sen bisa melihat matahari esok. Setelah mengirim satu persatu semua orang yang ia temui di sana ke alam baka, langkah Ye-Lin pun terhenti tatkala sosok tinggi besar dengan kampak yang juga besar menghadangnya. Memiliki kelas fighter dan dia adalah si nomor 1. Dan kali ini komikus komik ini juga menuliskan nama beliau, di mana namanya adalah Zai Xiuqi dengan level 42. Rahasia apa yang kau miliki? Kau belum tumbang bahkan setelah menderita luka-luka seperti itu. Aku jadi penasaran. Begitulah kata-kata sambutan dari Zai. Aku akan memberitahumu paman, namun dengan satu syarat, kau harus meletakkan kapakmu itu terlebih dahulu. Merasa dipermainkan, Zai kemudian memulai serangannya dengan menebaskan kapak besarnya. Serangan itu nampak sangat brutal. Ye-Lin yang menyadarinya dengan cepat menggunakan dua skill sekaligus, Forbidden Curse Reincarnation untuk menguatkan fisik dan Instantaneous Dance untuk akselerasi. Di sini, Zai akhirnya mengetahui kelas yang Ye-Lin miliki. Jadi begitu ya, Forbidden Curse Master. Aku tidak menyangka berapa lama kau bisa bertahan dengan membakar hidupmu sebagai ganti kekuatan tempurmu itu. Tepat setelah Zai mengucapkan perkataannya, ia kemudian kembali menyerang Ye-Lin dengan membabi buta. Hingga pada akhirnya serangan Zai mampu membuat pedang Ye-Lin terlepas dari tangannya. Untuk pertama kalinya, Ye-Lin akhirnya terpojok. Ia sadar jika seorang job changer level 42 memang lawan yang tangguh. Di sisi Zai, melihat Ye-Lin yang sudah tidak berdaya, tidak ada sedikit pun belas kasih yang ia berikan. Zai lalu kembali menyerang Ye-Lin, menargetkan pundaknya, dan itu membuat Ye-Lin terhempas hingga membentur tembok. Apakah Ye-Lin akan berakhir di sini? Oh, tentu saja tidak. Ye-Lin yang lengannya hampir saja terpisah dari tubuhnya, terlihat regenerasi tubuh super miliknya mulai bekerja. Ye-Lin lalu berkata, "Baiklah, kau yang memaksaku untuk menggunakan ini." Mengorbankan hampir setengah dari organ dalam tubuhnya, hati, ginjal, paru-paru kiri, kandung empedu, lambung, duodenum, kandung kemih, pankreas, usus besar, limpa, gibran, mulyono. Ye-Lin lalu menggunakan skill petir Forbidden Curse World Ending Fury. Seketika itu pula, di langit di atas gedung tempat mereka bertarung, awan petir hitam terbentuk di sana, dan perlahan petir biru turun dari langit layaknya seekor naga biru yang siap melahap siapa saja. Petir biru yang terlihat layaknya seekor naga mulai menghantam bangunan itu dan menabrak Zai tepat di perutnya. Dan apa yang tersisa dari semua itu adalah Zai berakhir dengan hanya tersisa tubuh bagian bawahnya saja. Dan tentunya ia sudah ditransfer ke alam baka. Dengan semua yang sudah terjadi, dengan pertarungan yang sudah Ye-Lin lewati, perjalanan di tempat itu masihlah belum selesai. Ye-Lin lalu melanjutkan perjalanannya sambil merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Bagaimana tidak, hampir setengah dari organ tubuh yang ia miliki telah hilang. Namun, semua itu bukanlah apa-apa, sebab kemampuan regenerasi tubuh super miliknya sekarang mulai bekerja. Sementara itu, di tempat lain, di bangunan tersebut, terlihat Ken Sen yang sedang ingin skidi papap harus terhenti akibat suara keributan yang terjadi. Ken Sen yakin jika anak buah terkuatnya yakni Zai pasti bisa mengatasi semuanya. Dan begitulah cara Ken Sen menenangkan perempuan yang ada di dekapannya. Akan tetapi, seketika pintu kamar Ken Sen hancur begitu saja. Dan tentu saja orang yang melakukannya tidak lain adalah Ye-Lin. "Bocil FF sialan, kau bisa sampai di sini. Di mana Zai Xiuqi?" Berkata demikian Ken Sen, lalu maju mendekati Ye-Lin.
Orang itu sudah kukirim ke alam baka, dan kau akan segera menyusulnya ke sana." Sambil melompat dan mengayunkan pedangnya, Yelin mengatakan hal tersebut. Namun, tidak semudah itu, Mas Gibran. Dengan santai Ken Sen menangkap pedang Yelin hanya dengan menggunakan tangan kosong. Kemudian, dengan cepat, tangan Ken Sen yang satunya mencengkram leher Yelin. Heavy power, breaking grasp. Mematahkan leher Yelin, Ken Sen lalu memukul tubuh bagian kiri Yelin hingga berlubang. Berpikir jika pertarungan sudah selesai, dengan santai Ken Sen melempar tubuh Yelin kemudian berbalik meninggalkannya. Ken Sen sangat yakin jika ia telah mengirim Yelin ke alam baka. Namun, tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal, di mana Yelin sudah kembali berdiri seolah tidak terjadi apa-apa dengannya. "Bagaimana bisa kau masih hidup?" Begitulah perkataan terkejut Ken Sen. Bersamaan dengan itu, Yelin juga mengaktifkan skill Forbidden Course Eternal Freezing Gas, membekukan Ken Sen secara perlahan dari kaki lalu menjalar ke tubuhnya. Ketika Ken Sen sudah tak bisa berkutik lagi, disitulah Yelin maju menanyakan keberadaan Paman Ji. Dengan sombong, Ken Sen lalu berkata jika ia tidak akan memberitahukannya. Yelin yang mendapatkan jawaban yang tidak diinginkan lalu membakar kedua tangan Ken Sen hingga membuatnya semakin tidak berdaya. Di tengah adegan penyiksaan tersebut, sosok perempuan yang sebelumnya bersama Ken Sen muncul sambil menyandra Paman Ji dan menodongkan pistol ke arahnya. Melihat itu, Yelin lalu mengajukan untuk melakukan pertukaran sandera. Bukannya menurut, perempuan ini justru menodongkan senjatanya ke arah Yelin. Lalu, dengan amarah, ia menembakkan senjata itu hingga tepat mengenai Yelin dan membuat Yelin tersungkur di sana. Seperti sebelumnya, berpikir jika Yelin telah pergi ke alam baka, akan tetapi dengan santai Yelin kembali berdiri kemudian mendekati Paman Ji. Karena tidak ingin mendengar letusan senjata lagi, Yelin memutuskan untuk membekukan senjata tersebut bersama dengan tangan si perempuan. Melihat wanitanya disakiti, Ken Sen seketika berteriak, "Kalau kau punya masalah denganku, kemari dan hadapi aku. Aku yang melakukan semuanya. Wanita ini tidak tahu." Belum juga Ken Sen menyelesaikan puisinya, menggunakan pedangnya, Yelin telah memisahkan kelapa Ken Sen dengan tubuhnya. Dan dengan begitu, pergilah Ken Sen ke alam baka. Selesai dengan Ken Sen, Yelin kemudian berjalan mendekati Paman Ji, menggendongnya, berniat pergi dari sana. Perempuan ini lalu berkata, "Apa kau akan melepaskanku?" Menanggapi itu, sambil berjalan pergi, Yelin berkata, "Jangan bicara yang aneh-aneh. Berniat menyentuh tubuhmu saja aku tidak ingin." Memang benar, Yelin tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan tersebut. Akan tetapi, apa yang dilakukan Yelin sama saja. Dengan riang gembira, Yelin membakar bangunan itu hingga habis tak tersisa. Dan tentunya, perempuan itu juga berakhir ke alam baka. Dengan begini, arc perseteruan antara Ken Sen dan Yelin akhirnya telah selesai. Dan pemenangnya tentu saja adalah tokoh utama kita, Yelin. Lalu setelah semua kejadian ini, waktu pun berlalu dan kita dibawa ke rumah sakit di mana Paman Ji sedang dirawat. Terlihat Yelin dan Lingyu sedang menjenguk Paman Ji. Di sini Paman Ji bercerita jika selama ditahan oleh Ken Sen, matanya selalu ditutup dan ia beberapa kali dihajar sampai pingsan. Karena itu, ia sama sekali tidak mengetahui pasti tentang semua kejadian yang terjadi di tempat tersebut. Karena alasan itu pula, Paman Ji lalu mencoba menanyakan kejadian sebenarnya kepada Yelin. Menanggapi pertanyaan Paman Ji, Yelin tentunya tidak akan menceritakan kebenarannya. Dengan santai, Yelin berkata jika orang yang menyelamatkan Paman Ji adalah kenalannya yang bernama Lingye. Mendengar jawaban tersebut, Paman Ji sebenarnya sangat penasaran dengan sosok yang disebutkan oleh Yelin. Ia ingin menanyakan lebih banyak lagi, namun hal itu ia urungkan sebab ia sadar jika prioritas utama sekarang adalah kesembuhannya. Ketika percakapan mereka hampir selesai, tiba-tiba saja 3 orang muncul di sana dan salah satunya adalah Inspektur Huang. Setelah memperkenalkan diri,
Inspektur Huang tanpa banyak basa-basi kemudian menjelaskan maksud dan tujuan mereka di sana. Dan itu tidak lain untuk membawa Ye-Lin ke kantor investigasi atas dasar beberapa kasus yang dicurigai Ye-Lin lah pelakunya. Menanggapi itu, Ye-Lin berpikir jika melawan penangkapan akan terlalu beresiko, dan karena itu ia memutuskan untuk mengikuti mereka saja. Ketika ia akhirnya akan dibawa, Ye-Lin sempat-sempatnya berkata agar Paman Ji mau menjamin dirinya. Dan tentu saja Paman Ji mengiyakan hal tersebut dengan berkata ia akan mengeluarkan Ye-Lin dari sana dan akan menyewa pengacara terbaik untuknya. Sebelum kita lanjut ke tempat di mana Ye-Lin akan dibawa, terlebih dahulu slide menunjukkan LC kita Zugenini. Terlihat ia sedang berada di kamarnya didatangi oleh sang ayah. Di sini ayahnya berkata jika ia mendapatkan kabar tentang Ling Ye. Sontak hal tersebut membuat Zugenini menjadi sangat bersemangat, lalu menanyakan ke ayahnya tentang kabar yang dimaksud. Menanggapi, sang ayah kemudian berkata, penyidik Huang dari Biro Investigasi sedang menunggu di bawah. Tapi sebelum itu ganti bajumu dulu. Jangan sampai Inspektur Huang coli gara-gara melihatmu berpakaian seperti itu. Ayah Zugenini kemudian keluar dari sana, dan di sini sesuatu yang membuat kita semua penasaran ditunjukkan oleh sang ayah, di mana ia mengeluarkan sebuah kunci dan berkata, Ye-Lin, aku tidak menyangka kau benar-benar mengirim Kenshen ke alam baka seorang diri. Sebenarnya kapan kau akan mulai meminta bantuanku? Sungguh pernyataan yang sangat mempenasarankan. Dan jika kalian sangat penasaran dengan kelanjutannya, mohon bersabar karena untuk sekarang ceritanya saya sudahi sampai di sini dulu. Dan kita akan melanjutkan ceritanya di episode selanjutnya. Jadi begitu konco, saya harap kalian tidak bosan menunggu saya upload cerita selanjutnya. Sebenarnya saya ingin sehari 2 atau 3 kali upload. Tapi mau bagaimana, kerja sendiri, alat-alat yang saya gunakan juga sangat terbatas. Bukannya curhat, tapi saya hanya ingin kalian tahu kalau keadaannya memang seperti itu. Oke konco, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Assalamualaikum.